Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wan din. Wassalatu wassalamu ala aswafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati kepada Ibu Siti Maryam Munjiat, SSMPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya Nurizky Awaliyah dari kelas Pendidikan Agama Islam A semester 4, perwakilan dari kelompok 13 bersama teman saya Kunena izin mempresentasikan mengenai pembahasan dari kelompok kami, yaitu mengenai strategi pembelajaran saintifik. Di sini kami akan membahas 5 poin, yaitu yang pertama, definisi strategi pembelajaran saintifik, yang kedua, konsep pendekatan saintifik dalam pembelajaran, yang ketiga, kaidah-kaidah dalam pendekatan pembelajaran saintifik, yang keempat, tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, dan yang kelima, implementasi dalam pendekatan pembelajaran saintifik. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pokok pembahasan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Terima kasih. Pembahasan yang pertama, yaitu definisi strategi pembelajaran saintifik. Sebelum kita membahas lebih luas, alangkah baiknya kita perlu mengetahui apa itu strategi pembelajaran saintifik. Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari kata strategi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi memiliki arti sebuah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Artinya, strategi bisa dikatakan sebagai langkah-langkah, yaitu langkah-langkah dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian kata kedua yaitu pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran berarti suatu proses, cara, perbuatan menjadi orang atau makhluk hidup belajar. Artinya, pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi. Komponennya apa saja yang di dalamnya, yaitu ada guru, peserta didik, model atau metode pembelajarannya, media pembelajarannya, materi pembelajarannya, dan pendekatan dalam konsep pembelajaran dan juga upaya untuk evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, kata saintifik. Apa itu saintifik? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saintifik memiliki 5 arti, yaitu alamiah, keilmuan, ilmiah, objektif, dan rasional. Artinya, saintifik ini lebih kepada hal-hal sains atau pengetahuan yang didasarkan pada penalaran dan pengamatan. Dari ketiga definisi kata tersebut dapat disimpulkan bahwasanya strategi pembelajaran saintifik adalah suatu langkah dalam proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mampu mengidentifikasi, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, dan menganalisis data dengan proses pembelajaran yang berbasis pendekatan ilmiah yang dipadu dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah pula, seperti pengamatan, penalaran, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Lanjut pada pembahasan kedua, yaitu mengenai konsep pendekatan pembelajaran saintifik. Berbicara mengenai konsep berarti kita akan mengetahui rancangan dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Pendekatan saintifik berarti konsep dasar yang menginspirasi atau melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Pendekatan pembelajaran saintifik ini merupakan pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan metode ilmiah. Penerapannya tidak hanya fokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi peserta didik dalam melakukan observasi atau eksperimen, namun mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir sehingga dapat mendukung aktivitas kreatif dalam berinovasi atau berkarya. Sesuai dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 266 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibaru wa lahu dhurriyyatu du'afa fa asabaha
معصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Yang artinya, adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 266 ini, bahwasanya kita disuruh untuk berpikir, memikirkan, mentafakuri dan mentadaburi ciptaan Allah. Nah, dengan demikian ada kaitannya dengan pendekatan saintifik di mana kita mengembangkan pemikiran kita dengan melalui pengamatan, penganalisisan, penalaran yang memang memiliki dasar-dasar yang kuat, sehingga kita dapat mudah untuk mengobservasinya, melakukan penelitiannya agar penelitian itu bisa menjadikan hasil yang benar sesuai dengan penalaran kita. Pelaksanaan metode ilmiah ini tersusun dalam 7 langkah, yaitu merumuskan pertanyaan, merumuskan latar belakang penelitian, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis melalui percobaan, terus menganalisis hasil penelitian dan merumuskan kesimpulan. Yang keenam, jika hipotesis terbukti benar, maka dapat dilanjutkan dengan laporan. Nah, yang terakhir, jika hipotesis terbukti tidak benar dan sebagian benar, maka perlu dilakukan penelitian ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut mengenai materi strategi pembelajaran saintifik. Nah, dalam strategi pembelajaran saintifik itu terdapat kaidah-kaidah pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Jika dilihat pada penggunaan pendekatan saintifik itu sendiri dalam pembelajaran, maka harus dipandu dengan kaidah-kaidah ilmiah yang mana bercirikan pada penunjukan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, dan juga penjelasan tentang suatu kebenaran. Nah, dengan demikian proses pembelajaran itu harus dilaksanakan dengan dipandu berdasarkan nilai-nilai, prinsip-prinsip atau juga kriteria-kriteria ilmiah. Nah, adapun menurut Daryanto bahwasanya pembelajaran itu bisa disebut ilmiah jika memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah substansi atau materi pembelajaran yang berdasarkan fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika yang bukan semata-mata ataupun yang bukan sebatas kira-kira, hayalan maupun legenda. Nah, di dalam hal itu terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, penjelasan tenaga pendidik dan respon peserta didik, serta interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik itu yang terbebas dari pemikiran yang menyimpang dari berpikir yang logis. Jadi, di dalam interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik itu tidak menyimpang dari berpikir yang logis. Lalu yang kedua adalah mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk mampu berpikir kritis, mampu mengidentifikasi dan juga memahami, bahkan memecahkan masalah dan juga mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran. Nah, lalu yang ketiga adalah mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk mampu berpikir hipotetik. Berpikir hipotetik itu apa? Berpikir hipotetik adalah berpikir dengan membuat dugaan. Jadi, dalam hal ini mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk mampu berpikir, membuat dugaan dalam melihat hal perbedaan, kesamaan, atau bahkan tautan yang satu dengan yang lain dari materi pembelajaran tersebut. Nah, lalu yang keempat adalah mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Nah, jadi dalam hal ini itu mampu mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk mampu memahami, menerapkan dan juga mengembangkan pola pikir yang berdasarkan rasional dan juga objektif dari materi pembelajaran tersebut. Lalu yang kelima adalah berbasis pada konsep, yaitu berbasis pada konsep, teori, fakta empiris dan juga mampu dipertanggungjawabkan. Yang keenam adalah tujuan pembelajaran itu dirumuskan secara sederhana
jelas dan juga menarik sehingga mampu menjadikan daya tarik bagi peserta didik dalam proses edukatif ataupun dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran itu harus terhindar dari sifat-sifat non-ilmiah, yang mana dari sifat-sifat non-ilmiah itu meliputi beberapa sifat. Yang pertama adalah intuisi, akal sehat, prasangka, penemuan melalui coba-coba, dan juga asal berpikir kritis. Yang pertama kita bahas adalah intuisi. Intuisi itu apa sih? Intuisi adalah istilah kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional, yaitu yang datang secara tiba-tiba. Jadi intuisi adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional yang bahkan datang secara tiba-tiba. Lalu yang kedua adalah akal sehat. Nah, akal sehat itu yang mana setiap peserta didik dan pendidik itu harus menggunakan akal sehat selama proses pembelajaran. Jadi akal sehat itu perlu digunakan dalam proses pembelajaran, terutama pada peserta didik dan juga pendidik itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah prasangka. Prasangka itu adalah sikap atau pengetahuan yang semata-mata diperoleh atas dasar akal sehat. Dalam hal ini, prasangka memang penting jika diolah secara baik. Namun, prasangka akan berubah menjadi buruk jika diwarnai oleh kepentingan-kepentingan yang subjektif. Jadi, prasangka itu memang penting jika diolah dengan baik. Namun, prasangka itu sendiri akan menjadi buruk jika diwarnai oleh kepentingan yang sangat subjektif. Nah, lalu yang keempat adalah mencoba ataupun yang keempat adalah penemuan coba-coba, yang artinya bahwa sebuah tindakan atau aksi coba-coba seringkali melahirkan wujud ataupun temuan yang bermakna. Namun dalam hal ini temuan coba-coba selalu bersifat tidak terkontrol, yang bahkan ketidakpastian. Jadi penemuan coba-coba itu memang merupakan temuan yang bermakna, namun kadang-kadang dalam temuan coba-coba itu bersifat tidak terkontrol, bahkan juga tidak adanya kepastian dan lain-lain. Yang kelima adalah asal berpikir kritis. Asal berpikir kritis adalah sebuah kemampuan ataupun keterampilan yang penting atau wajib diajarkan kepada peserta didik selain dari kemampuan dan juga keterampilan berpikir kreatif. Jadi asal berpikir kritis adalah merupakan suatu hal yang penting untuk diajarkan kepada peserta didik untuk menyongsong dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya adalah implementasi pendekatan saintifik. Pada konsep implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran itu dapat melalui beberapa hal. Yang pertama, persiapan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu meliputi beberapa komponen kompetensi ataupun tujuan yang akan dicapai, yaitu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah kompetensi atau tujuan, yang kedua adalah bahan ajar atau materi dalam sebuah pembelajaran, lalu yang ketiga adalah model dan juga metode, lalu yang keempat ada media dan juga sumber belajar. Media dan sumber belajar adalah sebagai penyongsong dalam pembelajaran. Lalu yang kelima adalah skenario pembelajaran ataupun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan dalam pembelajaran. Lalu yang keenam adalah evaluasi ataupun penilaian yang bertujuan untuk mengatur seberapa jauh kemampuan yang ada pada peserta didik itu sendiri. Tahapan implementasi pendekatan saintifik selanjutnya adalah proses pelaksanaan pembelajaran, yang mana proses pelaksanaan pembelajaran adalah proses berlangsungnya belajar mengajar ataupun interaksi antara peserta didik dan juga pendidik untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun dalam proses pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah meliputi beberapa hal. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua adalah inti pembelajaran, dan yang ketiga adalah kegiatan akhir pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan ini. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini biasanya bertujuan untuk memantapkan ataupun mematangkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang telah dikuasai, yang biasanya berkaitan dengan mata pelajaran yang baru akan dipelajari oleh siswa tersebut. Adapun aktivitas yang dilakukan biasanya berupa orientasi ataupun memusatkan perhatian siswa pada materi. Ada juga apersepsi, yaitu memberi persepsi awal kepada siswa mengenai materi yang akan dipelajari. Lalu yang ketiga adalah memberikan motivasi ataupun membangun
siswa tersebut untuk berpikir yang positif ataupun membangun konsep diri yang positif. Dua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu kegiatan yang utama dalam pembelajaran yang mana merupakan proses dan juga pembentukan pengalaman beserta kemampuan siswa secara terprogram. Yang dalam hal ini, siswa itu perlu dilibatkan dalam proses mengamati dengan cara berlatih, menyusun pertanyaan, mengumpulkan informasi, serta menalar dan juga mengomunikasikan hasil tersebut. Lalu yang ketiga adalah kegiatan penutup. Biasanya di dalam kegiatan penutup itu untuk menetapkan penguasaan pengetahuan siswa dengan mengarahkan siswa untuk membuat rangkuman, menemukan manfaat pembelajaran atau juga memberikan umpan baik pada hasil dan proses pembelajaran tersebut. Nah, melakukan kegiatan lanjut dan juga lalu yang terakhir mengenai tahap implementasi pendekatan saintifik itu ada penilaian pembelajaran. Nah, pada penilaian pembelajaran itu biasanya dilakukan ketika pembelajaran itu sedang berlangsung atau juga bisa dilakukan setelah pembelajaran itu telah selesai. Nah, dalam penilaiannya biasanya meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, ada juga aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Mungkin itu kurang lebihnya materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang sudah dijelaskan oleh saya dan rekan saya, dapat diambil kesimpulan bahwasannya sebenarnya dalam pembelajaran saintifik ataupun pendekatan saintifik itu digunakan sebagai bentuk pengembangan sikap, yaitu baik sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, serta keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan mata pelajaran. Lalu dalam menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik ini, peserta didik tidak lagi menjadi objek, melainkan peserta didik itu sudah menjadi subjek. Jadi dalam hal ini, peserta didik sudah memegang peran banyak dalam sebuah pembelajaran, baik itu keaktifan ataupun mengkritisi dalam pembelajaran tersebut. Yang mana guru hanya sebagai motivator ataupun fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Adapun dalam pendekatan pembelajaran saintifik ini sebenarnya memerlukan adanya keterampilan proses. Adapun keterampilan proses itu berupa apa sih? Keterampilan proses itu berupa seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, atau bahkan menyimpulkan dalam sebuah pembelajaran tersebut. Adapun dalam model pembelajaran ini pun peserta didik itu diarahkan untuk mampu menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep dan juga nilai-nilai yang baru yang diperlukan dalam kehidupannya. Mungkin itu kesimpulan yang bisa diambil, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata.